Shalom teman-teman Komisi Remaja GKI Residen Sudirman Surabaya dan juga teman-teman remaja di gereja lain yang saat ini sedang bergabung bersama kami. Kita bersyukur hari ini diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah secara online. Meskipun ibadah dilakukan secara online, ada beberapa petunjuk yang harus teman-teman ikuti ya, supaya ibadah yang kita lakukan dapat berjalan dengan baik dan memuliakan nama Tuhan. Yang pertama, persiapkan diri dengan baik, yaitu dengan makan, mandi, dan berpakaian yang rapi. Kedua, siapkan Alkitab cetak maupun Alkitab elektronik. Ketiga, silent gadget masing-masing. Jangan buka media sosial, misalnya WA, Line, maupun Instagram selama ibadah online berlangsung. 4. Sebelum memulai ibadah, ambillah waktu hening sejenak untuk berdoa secara pribadi, agar Tuhan memampukan teman-teman mengikuti ibadah online dengan baik. Kelima, ikuti seluruh jalannya ibadah dengan sukacita. Selamat beribadah ya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, kita bisa bertemu lagi dalam keadaan online ya. Teman-teman, Tuhan sungguh baik kepada kita karena Ia akan melindungi kita dalam setiap keadaan. Saya mengajak teman-teman untuk bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Ku Nyanyi Haleluya.
Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silahkan duduk. Teman-teman, tema hari ini adalah Tegurlah Aku. Melalui tema ini kita diajarkan bagaimana cara kita menegur sesama kita dengan kasih dan bukan cara merendahkan orang lain. Kita bersyukur kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah hari ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Mari kita nyatakan rasa syukur kita dengan menyanyikan lagu Bersyukurlah kepada Tuhan. Teman-teman, seminggu ini kita sudah melakukan banyak sekali dosa dan kesalahan. Banyak hal-hal lain juga yang kita lakukan secara sengaja maupun tidak. Ia sudah rela mengorbankan nyawanya demi kita orang berdosa dan terus-menerus memberkati kita. Tetapi seringkali kita menyakiti hati Tuhan dengan melakukan hal yang tidak pantas. Contohnya berperilaku kasar, menghina orang lain, berbuat curang, dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Saya berikan waktu untuk teman-teman mengaku dosa di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih atas berkat yang Kau berikan kepada kami. Kami mohon ampun Tuhan atas segala dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, yang telah mendukakan hati-Mu. Tuhan, tuntunlah kami semua, agar kami dapat berperilaku lebih baik, dan menjadi garam dan terang dunia bagi setiap orang di sekitar kami. Amin.
Berita anugerah kita diambil dari Lukas 6 ayat 36 sampai 37 yang berbunyi, "Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni." Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Salam damai bagi teman-teman. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri Dan di sekitarmu berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Teman-teman, sebentar lagi kita akan memasuki firman. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman-Nya. Mari kita pujikan firman-Mu, pelita bagi kakiku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Silakan duduk. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kiranya setiap firman-Mu terus menjadi pelita bagi kaki kami untuk selalu melangkah di dalam kehidupan kami. Tuhan memimpin kami, menyertai kami, sehingga kiranya firman-Mu juga dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Firman-Mu terus mengajarkan kami dan biarlah Roh Kudus terus memimpin kami ketika kami menghadapi berbagai kesulitan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Teman-teman, kita akan membaca Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai 20. Matius 18 ayat 15 sampai 20. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi, aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga,
permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan dan melakukannya. Haleluya. Shalom teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada satu hal yang menarik kalau teman-teman memperhatikan pertandingan olahraga. Apapun pertandingannya, pasti ada satu orang yang selalu ada di sana, yaitu wasit. Nah, uniknya wasit ini punya tugas sebetulnya. Dia punya tugas untuk ada di tengah lapangan. Dia bertugas untuk terus mengatur kapan mulainya pertandingan, kapan berakhirnya pertandingan. Bahkan seorang wasit juga bisa memberhentikan pertandingan di tengah-tengah. Kenapa? Karena misalnya ada pelanggaran atau misalnya ada pemain atau atlet yang cedera, maka mereka harus menghentikan pertandingan itu. Sayangnya teman-teman, perilaku atlet di luar negeri, atlet profesional dengan atlet-atlet yang ada di Indonesia kadang-kadang berbeda. Biasanya atlet di Indonesia itu nggak terlalu menghargai keberadaan wasit. Seringkali ketika mereka merasa dirugikan atas satu peraturan, maka mereka dengan mudah untuk menyalahkan si wasit itu. Maka itu kalau teman-teman searching di Google atau di YouTube, maka teman-teman akan menemukan ada banyak hal yang sangat berbeda ketika seorang wasit bertugas di tengah lapangan dan juga ketika seorang wasit berhadapan dengan atlet Indonesia. Saya nggak perlu jelaskan seperti apa bedanya, teman-teman bisa lihat dan bisa tahu sendiri. Intinya, kadang-kadang atlet Indonesia itu nggak mau kalah sama wasitnya. Dan ketika mereka nggak mau kalah, mereka justru protes balik. Ketika wasit menentukan satu peraturan, seorang pemain tidak boleh dilanggar, lalu terjadi pelanggaran, maka si pemain itu justru yang akan marah-marah kepada wasit. Dan seringkali ini juga menunjukkan kehidupan kita. Kita seringkali tidak mau menerima teguran. Wasit dalam setiap pertandingan itu punya hak untuk menegur setiap pemain, punya hak untuk menegur siapa saja yang ada di dalam pertandingan yang dia pimpin. Tapi sayangnya nggak semua orang siap untuk ditegur. Dan seringkali teman-teman, ketika kita tidak siap ditegur, maka biasanya yang muncul dari dalam diri kita itu adalah gengsi. Kita gengsi, kita nggak mau ditegur, kita nggak mau merasa salah. Teguran seharusnya menjadi jalan yang baik, tetapi seringkali teguran justru menjadi pemutus hubungan antara kita dengan orang yang menegur kita. Sekarang kira-kira siapa yang sering menegur kita dalam kehidupan kita sehari-hari? Mungkin saja orang tua kita yang sering menegur kita. Atau juga mungkin ada pengalaman kita ditegur oleh teman kita. Dan apa yang biasanya terjadi? Yang terjadi justru sebaliknya. Ketika teguran itu disampaikan, kita nggak selalu bisa menerima teguran itu dan akhirnya kita mulai mengatur siasat. Besok-besok kalau ulangan saya jelek, saya nggak usah kasih tahu nilai saya ke papa mama saya. Toh saya bukan mendapat semangat, tapi saya mendapat teguran. Besok-besok kalau saya melakukan sesuatu yang tidak bisa diterima oleh orang lain, saya nggak usah cerita ke teman saya. Sehingga akhirnya pengalaman-pengalaman itu justru membuat kita semakin memutus relasi, memutus hubungan kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Padahal bisa jadi teman-teman, orang-orang yang menegur kita ini memang betul kita melakukan kesalahan. Sehingga mereka ingin kita jauh jadi orang yang lebih baik. Tapi sayangnya lagi-lagi kita nggak biasa menerima teguran. Atau mungkin telinga kita sudah capek mendengarkan banyak teguran. Dan kita seringkali menjadi orang yang tertutup. Lebih baik orang lain nggak tahu daripada saya ditegur. Padahal di satu sisi yang lain, teguran itu justru akan membuat proses kehidupan kita jauh lebih baik. Maka dari itu Yesus menyampaikan kepada kita semua,
lewat Matius pasal 18 ayat yang ke-15 sampai ke-20 tadi. Yesus sedang mengajar kepada banyak orang, terutama tentang bagaimana caranya menegur atau menasehati orang lain. Karena Yesus berhadapan dengan banyak orang yang tidak bisa dinasehati. Yesus berhadapan dengan orang-orang yang tidak mau menerima ajaran tentang kebaikan Tuhan, dan mereka berpikir bahwa apa yang selama ini mereka sudah jalani itu adalah yang paling baik dan paling benar. Padahal ketika Yesus datang di tengah-tengah kehidupan dunia ini, Yesus justru mempertegas dan meluruskan bagaimana cara Tuhan sungguh-sungguh mengasihi manusia. Maka dari itu kalau kita melihat di bagian yang pertama, Yesus nih sebetulnya lagi ngasih 3 hal teman-teman. 3 cara gimana caranya menegur orang. Tapi buat saya dan buat kita semua yang mendengarkan hari ini bukan hanya soal 3 cara menegur orang, tetapi bagaimana ini menjadi 3 cara untuk kita juga bisa menerima teguran dari orang. Maka itu kita melihat cara yang pertama. Yesus mengajarkan kepada kita, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. 4 mata, paham ya? 4 mata. Ditegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Artinya, menegur itu bukan karena kita mau menyalah-nyalahkan orang itu. Menegur bukan karena kita mau memperlihatkan kesalahan dia. Bukan. Tapi kita menegur karena kita peduli. Maka dari itu teman-teman, kalau teman-teman mau menegur seseorang, maka perhatikanlah bahwa teguran itu didasarkan pada kepedulian kita pada dia. Kalau ada teman kita yang salah, maka ketika kita menegur dia, kita bukan menyalahkan dia, tetapi tunjukkanlah kalau kita itu peduli sama dia. Maka itu Yesus tadi melanjutkan perkataannya dengan mengatakan bahwa jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Itu artinya teman-teman, kalau kita menegur seseorang dan dia menerima teguran yang kita sampaikan karena kita peduli kepadanya, maka relasi kita itu bukan malah terputus, tapi justru semakin baik. Teguran itu ibaratnya sebuah jembatan yang bisa rusak kapan saja. Tapi ketika teguran itu didapatkan dengan baik, dengarkan dengan baik, diterima dengan baik, karena kita peduli, lagi-lagi teman-teman perhatikan, karena kita peduli. Karena kita peduli, maka dari itu hubungan relasi kita akan semakin baik. Coba sekarang perhatikan ketika teman-teman peduli dengan teguran dari orang tua. Ketika teman-teman peduli dengan teguran dari sahabat, dari saudara. Maka hubungan kita sama orang tua, hubungan kita sama teman-teman, sama sahabat kita, pasti makin hari makin lebih baik. Maka dari itu teman-teman, teguran itu bukan karena kita mau menyalahkan mereka, tetapi teguran itu menunjukkan bagaimana kita bersimpati, bagaimana kita berempati, bagaimana kita menempatkan perasaan kita sehingga juga bisa masuk ke dalam perasaannya. Bukan kata-kata yang menyakitkan, tetapi perasaannya perlu disentuh. Dan itu juga teman-teman yang harus terjadi ketika kita menerima teguran. Ketika kita ditegur oleh seseorang, pahami bahwa dia tidak sedang menyalah-nyalahkan kita. Pahami bahwa dia peduli kepada kehidupan kita. Dia sungguh-sungguh mau mengerti kehidupan kita. Dia akan mampu menyentuh perasaan kita. Maka itu lihat teman-teman, kalau tegurannya itu kita rasa nggak enak, seringkali kita berespons dengan cepat. Bener nggak? Kita bisa marah balik, atau bahkan sebaliknya. Kita bisa mengiyakan tegurannya. Kita bisa menerima teguran itu karena teguran itu didasarkan atas dasar peduli. Jadi kalau kita ditegur, percayalah itu karena mereka peduli kepada kita. Dan itu juga yang harusnya terjadi dalam hidup kita. Kalau kita tahu ada orang yang salah di tengah kehidupan kita, tegurlah dia 4 mata, artinya ngomong pribadi, sehingga kalau dia menerima nasihat yang kita berikan, masukan yang kita sampaikan, kita akan mendapatkan relasi kita semakin lebih baik. Tapi Kak, gimana kalau misalnya dia nggak mau mendengarkan juga? Atau justru sebaliknya, gimana Kak kalau aku ditegur, udah ditegur 4 mata, tapi juga nggak
mau mendengarkan juga. Saya masih nggak terima Kak kalau ditegur seperti itu. Maka itu di ayat yang selanjutnya Yesus mengatakan, jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Tidak disangsikan itu artinya tidak bisa disangkal. Pasti kejadiannya benar, pasti kesalahannya itu betul, karena yang ngomong gak cuman kita, tapi yang ngomong orang lain. Perhatikan teman-teman, kejadian belakang ini, peristiwa di dalam kehidupan kita belakangan ini seringkali membuat kita, kalau ada orang yang salah sama kita, yang kita lakukan pertama adalah kita mencari orang-orang yang setuju sama kita, dan kita bilang, teman kita ini salah. Ketika kita ngomong, kamu salah, lalu dia nggak terima, maka kita akan cari teman-teman kita yang setuju bahwa dia salah. Dan ini sering sekali teman-teman terjadi di masa-masa belakangan ini. Yang Yesus maksudkan justru bukan soal itu. Yesus mengajarkan kepada kita, ketika kita menerima teguran, itu berarti menegur adalah cara untuk mengenal, bukan untuk menilai. Kalau teman-teman mengumpulkan orang-orang lain untuk menyalah-nyalahkan seseorang, kalau teman-teman datang kepada sahabat kita lalu kita bilang, kemarin dia melakukan sesuatu sama saya nggak suka. Lalu akhirnya teman-teman bikin geng sendiri untuk menjelekkan atau menjatuhkan seseorang atau menyalah-nyalahkan seseorang karena dia tidak menerima teguran kita, itu bukan mengenal, itu namanya menilai. Dan seringkali kalau orang hanya berdasar pada penilaian, maka yang terjadi bukan teguran, tetapi justru permusuhan. Maka itu ketika kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita ini perlu semakin banyak pengenalan, maka ketika teman kita salah, ketika kita salah di mata orang lain, percayalah ketika kita menegur mereka itu harus didasari pada pengenalan kita akan dirinya. Kalau dia melakukan kesalahan, maka kita harus semakin kenal kekurangannya. Sekaligus kita juga semakin kenal kelebihannya. Kita menerima dia teman kita kan, dia anggota keluarga kita kan, dia papa mama kita kan, dia kakak kita kan, dia adik kita kan. Maka itu kita harus semakin kenal mereka. Kenali juga apa yang selama ini jadi masalahnya, apa yang membuat dia melakukan tindakan yang tidak kita suka. Bahkan kita juga bisa mengulurkan tangan kita untuk kita bisa sama-sama memperbaiki diri dan memperbaiki relasi kita bersama dengan dia. Sehingga akhirnya yang terjadi kita makin kenal dia. Ketika dia bilang, aku mau mendengarkan teguranmu, itu berarti dia siap. Atau ketika kita bilang, kita menerima teguran dari teman-teman kita, itu berarti kita siap untuk semakin jauh, untuk saling berkenalan. Sehingga pada akhirnya nanti ketika relasi pertemanan kita berlanjut, teman-teman kita mungkin akan ngomong begini, oh iya, aku kenal sama Kak Riki. Ya Kak Riki jeleknya begitu. Kami pernah tegur dan kami saling berkenalan. Oh ternyata Kak Riki punya masalah dengan relasi. Oh ternyata Kak Riki ada urusan yang harus diselesaikan sehingga akhirnya dia melakukan tindakan yang tidak kita sukai. Dan seharusnya seperti itulah fungsi dari teguran. Lalu di ayat yang berikutnya Yesus juga mengajarkan, jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Ini artinya teman-teman kita fokus pada sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Itu berarti kalau dia juga tidak bisa menerima teguran yang kita sampaikan, kita bawa ke lingkungan yang lebih luas. Bukan berarti kita bawa terus untuk disalah-salahkan makin banyak orang, bukan. Tapi Yesus sedang mengajarkan bahwa kalau seseorang dibawa ke tengah jemaat, jemaat ini istilah untuk kumpulan orang banyak, itu adalah tanda bahwa orang itu harus merasakan kasih. Menegur adalah tanda untuk mengasihi, bukan merusak persahabatan atau merusak persaudaraan. Tanda kasihnya Tuhan itu ada buat kita. Kalau menegur adalah tanda mengasihi,
percayalah bahwa teguran itu adalah satu cara yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita masih ditegur sama orang, itu berartinya masih ada tanda cintanya Tuhan buat kita. Dia, Tuhan, mau kita makin hari makin lebih baik. Perbaikan diri kita berdampak juga untuk banyak orang. Ketika kita bisa menerima setiap teguran, maka kehidupan kita akan semakin hari semakin lebih baik. Kita mengenal diri kita sebagai orang yang terus berproses di dalam kehidupan kita. Kita bisa berubah semakin hari semakin lebih baik ketika kita mau mendengarkan teguran dari orang lain. Teman-teman, sekarang berapa banyak teguran yang sering kita dapatkan? Mungkin setiap hari atau setiap minggu. Mungkin ada banyak teguran yang kita dengarkan, tetapi sedikit mungkin yang bisa kita terima. Karena kadang-kadang teguran itu kita rasa tidak masuk di dalam pikiran kita, tidak masuk di dalam akal kita. Maka itu teman-teman, cara yang paling mudah untuk menerima teguran adalah doakanlah setiap teguran yang engkau ingat di dalam kehidupanmu. Dan tanyakanlah pada Tuhan, bagaimana caranya supaya saya bisa berubah semakin hari semakin lebih baik. Dan juga teman-teman, cara yang paling mudah yang saya rasa harus kita lakukan, mulai hari ini sampai 1 minggu ke depan setidaknya, mari kita sama-sama belajar untuk mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang masih mau menegur kita. Tiap kali kita mendengarkan teguran, katakan kepada mereka, Papa, Mama, terima kasih sudah menegurku. Ketika teman kita menegur kita, katakan pada mereka, terima kasih kawan, terima kasih sahabatku, kamu mau menegurku. Dan teman-teman percayalah, setiap kali ditegur, itu berarti ada tanda kepedulian. Itu berarti ada tanda pengenalan, dan berarti ada tanda kasihnya Tuhan. Tuhan menyertai kita. Mari kita bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami belajar satu hal hari ini, yaitu ketika kami menerima sebuah atau banyak teguran di dalam kehidupan kami. Dan kiranya ya Tuhan, teguran-teguran ini menjadi sumber pembelajaran di dalam kehidupan kami. Setiap kali kami menerima teguran, kami percaya karena orang-orang peduli pada kehidupan kami. Kami mau percaya setiap kali kami menerima teguran itu karena orang-orang mau mengenal kami. Kami percaya setiap kali kami menerima teguran itu adalah tanda Tuhan, tanda cintanya Tuhan hadir di dalam kehidupan kami. Dan biarlah ya Tuhan, kami terus berproses di dalam kehidupan kami. Engkau menyertai dan menjaga kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengakuan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Teman-teman, mari kita bersama-sama menaikkan pokok doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan, kiranya setiap firman-Mu dapat terus kami lakukan di dalam kehidupan kami sebagai tanda kami mencintai-Mu secara sungguh-sungguh di tengah kehidupan kami. Hari ini ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Di tengah situasi saat ini, setiap bangsa, setiap negara di seluruh dunia tengah berjuang untuk mengatasi pandemi COVID-19. Tuhan, Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami,
Biarlah kami memakai waktu-waktu di dalam kehidupan kami ini untuk bisa terus merasakan cintanya Tuhan. Kami memakai momen-momen saat ini untuk terus belajar menjadi anak-anak Tuhan yang semakin hari semakin lebih baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk pelayanan kami semua di Komisi Remaja. Tuhan menyertai kami sebagai anak-anak Tuhan yang terus punya hati yang tulus untuk melayani Tuhan. Lewat persekutuan kami bersama, lewat kegiatan-kegiatan kami bersama, lewat setiap kesempatan yang ada bersama dengan Komisi Remaja di tempat kami ini. Tuhan menyertai juga untuk setiap orang yang telah Tuhan percaya sebagai pengurus, supaya mereka juga bisa bersama-sama dengan kami melayani Tuhan. Semakin giat, semakin semangat, semakin bersuka cita. Kami juga mau berdoa untuk orang tua kami. Engkau menyertai mereka dalam pekerjaan dan pelayanan mereka juga. Tuhan memimpin mereka ketika mereka bersusah payah bekerja di tengah kondisi saat ini. Kiranya Tuhan kami boleh terus mensyukuri setiap berkat Tuhan, apapun bentuknya yang hadir di dalam kehidupan kami. Dan juga pakailah kami ya Tuhan, pakailah juga orang tua kami, supaya kami bisa terus semakin mengasihi Tuhan. Kami bisa saling mengasihi di dalam keluarga, dan kiranya ya Tuhan ketika kami juga memasuki masa-masa sekolah kami semakin hari juga bisa semakin belajar dengan giat. Tuhan, inilah doa syafaat yang kami naikkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nas persembahan kita diambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Teman-teman, untuk persembahannya bisa dikumpulkan di rumah dan dibawa ketika beribadah ke gereja, atau bisa ditransfer ke berikut ini. Mari kita memberikan persembahan dengan menyanyikan lagu Hidup Kita Yang Benar. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini, sehingga kami dapat memberikan persembahan yang layak bagi-Mu. Berkatilah orang-orang yang telah memberikan persembahan ini dan orang-orang yang akan mengelolanya agar dapat menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman, hari ini kita belajar bahwa menegur nggak selalu dengan cara yang menjatuhkan, tetapi bisa dengan kasih. Kita juga belajar bahwa menegur juga menjadi bentuk kepedulian terhadap sesama kita. Mari kita melanjutkan ibadah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita ingin serupa dengannya. Ku mau sepertimu Yesus. Teman-teman dosa ini untuk berdiri.
Teman-teman yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah. terpujilah Tuhan, Kini dan selamanya. dan marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.